Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Tak terasa ya, sudah satu semester kita lalui. Semoga apa yang kita pelajari di semester ini bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Oke, pada video kali ini Ibu akan coba beri beberapa contoh soal dan pembahasan materi di kelas 7 untuk semester ganjil. Sebelumnya, yuk like dulu, kemudian subscribe-nya supaya kalian dapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Jangan lupa loncengnya dihidupkan. Baik, untuk soal yang pertama, urutan bilangan pecahan 2/7, 5/11, 1/9, 3/8 dari kecil ke besar adalah Oke, selain dengan menggunakan KPK, ya kalau KPK 7, 11, 98 lama ya. Selain menggunakan KPK, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan membuat atau mengubah pecahan ke bentuk desimal. Yuk kita coba selesaikan. Jadi dua pecahan-pecahan tadi kita tambahkan 0 di pembilangnya. Menjadi 20/7, 50/11, 10/9, 30/8. Kemudian kita bagi pembilang dengan penyebutnya masing-masing. Yang pertama, 20 dibagi 7. Ayo 7 kali berapa? Ya, 7 kali 2. Sisa ya, sehingga kita tulis 2 plus. Kemudian 50 dibagi 11. 11 kali 4, 44, dan sisa. Untuk sisa kita tambahkan plus 10 bagi 9, 9 kali 1, sisa 1, jadi 1 plus 30 dikali 8, ya 3, 8 kali 3, 24, kita tulis 3 plus. Nah hasilnya sudah desimal, baru kita urutkan berdasarkan hasil pembagiannya. Yang paling kecil adalah 1 plus. 1 plus punya 1/9. Kemudian 2 plus punya 2/7, 3 plus punya 3/8, 4 plus punya 5/11. Nah setelah itu kita buat urutannya, tapi ingat nolnya tidak ditulis lagi. Sehingga urutan dari kecil ke besar adalah 1/9, 2/7, 3/8, dan 5/11. Mudah ya. Selanjutnya, ya. Hasil dari bilangan bulat ya sekarang ya. Hasil dari 1 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 4 ditambah 5 dikurang 6 ditambah seterusnya. Titik-titik di sini artinya seterusnya ya. Ditambah 169 dikurang 170. Kalau kalian manual artinya menghitung satu-satu, kalian perlu waktu yang cukup lama. Pencet kalkulator pun bisa jadi kalian salah pencet dalam memencet angkanya. Oke, kalian ingat lagi bahwa penjumlahan bilangan bulat itu bersifat asosiatif. Ya, kita akan gunakan sifat asosiatif. Yuk kita coba selesaikan. Kita tulis dulu penjumlahan pengurangan bilangannya. 1 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 4 dan seterusnya sampai 169 dikurang 170. Mana yang bisa kita kelompokkan? Iya. 1 kurang 2 kita kelompokkan. Kita kerjakan terlebih dahulu, hasilnya adalah negatif 1. 3 dikurang 4 negatif 1. 5 dikurang 6 negatif 1. Sampai ke 169 juga dikurang 170 juga negatif 1. Nah sekarang negatif 1-nya ada berapa? Nah dari bilangan 1 sampai 170 berarti ada 170 bilangan. Kemudian kita kelompokkan dua-dua, kita pasangkan dua-dua. Sehingga jumlah pasangan bilangannya ada, 170 dibagi 2 ada 85 pasang bilangan. Nah, setiap pasangnya nilainya atau jumlahnya adalah negatif 1. Sehingga kita kali dengan negatif 1. Ya, hasilnya adalah 85 dikali negatif 1 sama dengan negatif 85. Mudah ya. Oke, selanjutnya masih tentang bilangan bulat.
Dalam suatu ujian dengan jumlah soal 40, jawaban yang benar diberi nilai 2,5, jawaban salah diberi nilai negatif 1, dan yang tidak terjawab diberi nilai 0. Jika Habib menjawab soal dengan benar sebanyak 30 soal dan sebanyak 6 soal tidak terjawab, maka nilai yang Habib peroleh adalah titik-titik. Ya, ini adalah bentuk soal soal cerita penyelesaian masalah dengan bilangan bulat dan pecahan karena ada 2,5-nya. Oke, kita coba selesaikan. Yang pertama kita hitung dulu jawaban benarnya. Habib mengerjakan jawaban benar atau menjawab benar ada 30. Nah, setiap soal yang dijawab benar nilainya 2,5. Berarti skor yang diperoleh Habib 30 dikali 2,5 adalah 75. Ya, perkalian dengan 0. 0-nya untuk menggeser koma, 25-nya kali 3 adalah 75. Kemudian Habib menjawab 6 soal tidak dijawab. Tidak dijawab itu nilainya 0. Tidak perlu dihitung ya skornya. Nah, yang kita hitung adalah skor jawaban salah. Jumlah soal semuanya ada 40. Jadi jawaban salahnya 40 dikurang jawaban benar dikurang jawaban tidak terjawab atau dikurang soal tidak terjawab. 40 dikurang 30, 10 dikurang 6 adalah 4. Nah, untuk soal yang terjawab salah, skornya adalah negatif 1, sehingga dikali negatif 1. 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4. Nilai yang diperoleh Habib berarti jumlah keseluruhan. 75 ditambah negatif 4 adalah negatif 71. Sehingga nilai yang diperoleh Habib adalah 71. Oke ya, saya. Soal selanjutnya tentang pecahan. Hasil dari 3/4 ditambah 4/9 dikali 3/16 adalah, kita coba selesaikan. Ingat kalau ada operasi campuran, tambah dan kali, mana dulu yang dikerjakan? Iya, kali dulu. Kita tulis soalnya dulu 3/4 ditambah 4/9 dikali 3/16. Oke, kita kerjakan yang kali dulu. Boleh atas kali atas, bawah kali bawah, tapi nanti kalian harus menyederhanakan lagi. Jadi kalau bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, boleh kita sederhanakan terlebih dahulu. Kalian lihat pembilang dengan penyebut yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama. 4 dan 16. Ya, kita sederhanakan 4 dan 16. Oke, kalau dulu sistem coret ya bilangnya ya. Oke, ini bahasanya kita sederhanakan. 4 dan 16 masing-masing bisa kita bagi 4. Iya, kita 4 dan 16 kita sederhanakan. 4 bagi 4, 1. Kita tulis hasilnya 1. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Kemudian 3 dengan 9. Bisa kita bagi 3. Iya. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Baru kita tambahkan. Kalikan maaf. 1 kali 1, 1. 3 kali 4, 12. Sehingga hasilnya adalah 3/4 ditambah 1/12. Ingat, pecahannya berbeda penyebut. Jadi harus kita samakan penyebutnya. Penyebutnya 4 dan 12. Mana yang harus diubah? Iya, 4-nya. Dikali berapa 4 supaya jadi 12? Dikali 3, maka 3-nya juga dikali 3. Sehingga 3/4 kita ubah menjadi 9/12. Oke. 9/12 ditambah 1/12. Hasilnya adalah 10/12. Bisa diperkecil? Iya, masing-masing dibagi 2. Bentuk sederhananya adalah 5/6. Bisa ya? Selanjutnya. Oke, kita masuk ke bab himpunan. Banyak himpunan bagian dari himpunan A yang anggotanya A, B, C, D, E yang mempunyai 2 anggota. Himpunan bagian itu himpunan yang anggotanya ada di A. Kita data 22. Oke, boleh secara manual. Kalau kita data manual, ya, yang punya 2 anggota di himpunan bagian dari A ada AB, AC, AD,
AE, BC, BD, BE, CD, CE, dan DE. Jadi ada 10 himpunan bagian yang punya 2 anggota. Atau kalau kalian ingat tentang segitiga Pascal, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan segitiga Pascal. Masih ingat segitiga Pascal pada baris ke-6 untuk N sama dengan 5, ya. Baris angkanya adalah 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ya, dilihat lagi catatannya. Oke, baris angka pertama adalah untuk himpunan bagian yang tidak punya anggota atau 0, himpunan kosong. Kemudian 5 untuk yang 1 anggota, 10 2 anggota, 10 lagi 3 anggota, 5 untuk 4 anggota, dan 1 untuk 5 anggota. Ya, sehingga yang punya 2 anggota ada 10 himpunan bagian. Oke ya, udah ya. Selanjutnya lagi, masih tentang himpunan bagian. Kali ini kaitannya dengan himpunan kuasa. Untuk memeriahkan peringatan Hari Pahlawan, sekolahmu mengadakan lomba membaca puisi tentang jasa para pahlawan. Berarti individu ya. Dalam lomba tersebut, sebuah kelas boleh tidak mengirimkan peserta, boleh 1, 2, dan seterusnya sebanyak calon yang akan ikut lomba. Jika di kelasmu ada 3 calon peserta, berapa kemungkinan atau banyak cara kelasmu mengikuti lomba tersebut? Oke, untuk penyelesaian. Banyak cara di sini artinya banyak semua himpunan bagian atau banyak anggota himpunan kuasanya. Ya. Kalau misalkan anggotanya ABC, calonnya ABC, berarti bisa tidak mengirimkan. Bisa mengirimkan A, B, atau C saja. Atau bisa mengirimkan AB, bisa mengirimkan AC, bisa mengirimkan BC, atau ketiganya. Jadi ada berapa? Iya, ada 8. Atau ingat kembali tentang banyaknya himpunan kuasa. Banyaknya himpunan kuasa adalah 2 pangkat N, dengan N banyaknya anggota himpunan. Di situ banyak anggota himpunan ada 3 karena calon pesertanya ada 3, sehingga sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Sehingga banyak caranya ada 8. Kemungkinan mengikuti lomba ada 8 cara. Oke, bisa ya? Kemudian kalau banyaknya calon ada 2, berarti himpunan bagiannya ada 8 cara. 4 cara ya, 2 pangkat 2. Oke, selanjutnya tentang aljabar. Sebuah segitiga, panjang ketiga sisinya adalah X ditambah 4 cm, kemudian 2X ditambah 2 cm, dan 4X dikurang 5 cm. Keliling segitiga tersebut dalam X adalah titik-titik cm. Ingat, di SD kalian sudah belajar keliling. Keliling adalah jumlah semua sisi. Jadi kalau sisi segitiga ada 3, ketiga sisinya kita tambahkan. Oke, penyelesaiannya kita tambahkan dengan cara, ya bisa susun ke bawah. X ditambah 4, kemudian 2X ditambah 2, kemudian 4X dikurang 5 kita tambahkan. Konstanta dengan konstanta, suku dengan suku yang sejenis. 4 ditambah 2, 6, dikurang 5, 1. Positif ya. Kemudian X artinya 1X ditambah 2X, 3X, 3X ditambah 4X, hasilnya adalah 7X. Sehingga sama dengan 7X ditambah 1. Jadi keliling segitiganya adalah 7X ditambah 1 cm. Ingat ya, pertanyaannya masih dalam X. Mudah ya. Yang kedua, yang selanjutnya tentang apa ini? Iya, persamaan linear satu variabel.
Agar kalimat 3x dikurang 4 sama dengan 8 bernilai benar, maka nilai X harus sama dengan berapa? Kalian bisa pakai coba-coba ya. Tapi akan berapa angka yang kalian coba sehingga jawabannya benar? Nah, untuk penyelesaian ini kita coba dengan cara menghilangkan salah satu suku. Oke, 3x dikurang 4 sama dengan 8. Kita hilangkan negatif 4-nya dengan ditambah 4. Ya, senilai dengan 3x sama dengan 8 ditambah 4. Ingat, 4 di kiri hilang, tapi ingat di kanan pindah jadi plus 4. 8 ditambah 4 adalah 12, sehingga senilai dengan 3x sama dengan 12. 3x supaya jadi X kita bagi 3, maka 12-nya juga kita bagi 3. Sehingga X sama dengan 4. Jadi nilai X-nya adalah 4. Bisa ya? Selanjutnya, ayo coba gini kira-kira soal apa? Pak Budi mempunyai sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 600 kilo. Berat Pak Budi 55 kg. Beliau akan mengangkut barang yang setiap karung beratnya 25 kilo. Jadi pakai karung ya. Jika banyaknya karung barang dimisalkan Y, maka pertidaksamaan untuk situasi di atas adalah PT/LSV. Oke, kita coba selesaikan. Apa yang diketahui? Iya, banyak karung dimisalkan Y. Kemudian berat karungnya 25 kilo. Berat Pak Budi 55 kilo. Daya angkutnya tidak lebih dari 600 kg. Berarti daya angkutnya kurang dari atau sama dengan 600. Bagaimana pertidaksamaannya? Banyak karung semuanya dengan beratnya ditambah berat Pak Budi tidak lebih dari 600 kg. Jadi 25Y ya, karungnya, berat karung ditambah 55 berat Pak Budi kurang dari sama dengan 600. Mudah ya. Selanjutnya ya, tentang penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel dengan X bilangan bulat. 3X dikurang 7 lebih dari sama dengan 28 ditambah 8X dengan X bilangan bulat. Yuk kita selesaikan. Kita tulis dulu soalnya. 3X dikurang 7 lebih dari atau sama dengan 28 ditambah 8X. Senilai dengan atau ekuivalen dengan 3X dikurang 8X lebih dari atau sama dengan 28 ditambah 7. Ingat, kita hilangkan negatif 7 di kiri, pindah ke kanan jadi plus 7. Kemudian kita hilangkan 8X di kanan, pindah ke kiri jadi negatif 8X. Kemudian sederhanakan. 3X dikurang 8X, negatif 5X, 28 ditambah 7 adalah 35. Sehingga senilai dengan negatif 5X lebih dari sama dengan 35. Negatif 5X supaya jadi 5, maka dibagi negatif 5. Maka di ruas kanan juga dibagi negatif 5. 5 bagi 5, negatif 5 dibagi negatif 5. 1, 35 dibagi negatif 5 adalah negatif 7. Ingat, kalau dibagi dengan negatif, pada pertidaksamaan, tanda pertidaksamanya harus dibalik. Ya, jadi ekuivalen dengan X kurang dari atau sama dengan negatif 7. Tadi X-nya bilangan bulat. Kurang dari atau sama dengan negatif 7. Ingat kalau ada tanda sama dengan berarti negatif 7-nya diikutkan. Kurang dari berarti lebih ke kiri ya. Di kiri negatif 7 ada negatif 8, negatif 9, negatif 10 dan seterusnya. Jadi penyelesaiannya adalah
X kurang dari atau sama dengan negatif 7 atau negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.